dipakai makan sendirian, makannya KFC, Hoka Bento. Oh, anak zaman muda lagi viral sekarang gacoan Pak. Minumannya apapun makanannya, yang penting teh botol sosro minumannya. Semua itu uang kita segenap akan hilang. Uang yang kita punya sekejap ketika kita belikan makanan, kita konsumsi sendirian, besok sudah berubah jadi warna kuning alias kotoran. Yang kedua, tadi ada harta besok yang bakal jadi rebutan. Harta yang bagaimana? Harta yang kita simpan. Saldo deposit ratusan juta kita punya dalam rekening kita. Oh, rekeningnya juga sampai 10 Pak. Tapi dia tidak pernah nikmatin, dia tidak pernah rasain. Tiba-tiba ajal sudah tiba, saat sakitnya aja itu sudah menjadi perbincangan. Saat mati, para ahli waris anak istrinya bakal menjadi ini rebutan. Tapi hadirin, yang ketiga ini yang tidak akan pernah hilang, karena ini miliknya kita sekalian. Bahkan besok oleh Allah akan dilipat gandakan, akan oleh Allah dikembalikan. Bahkan ini menjadi sumber kebahagiaan adalah harta yang kita punya. Kita sisihkan sebagian harta yang didapatkan oleh kita. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya. Zakatnya kita keluarkan dari separuh harta yang kita punya, kita berikan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Kenapa? Karena semua harta yang kita punya itu sebenarnya ada harta mereka yang Allah titipkan kepada kita. Tatkala kita sadar, kita tahu ilmunya, pasti kita akan keluarkan. Jangan sampai harta yang sedikit menjadi benalu, menjadi penyakit yang akan menjadi biang kerok menghancurkan harta-harta yang kita punya. Kalau guru saya bilang, seperti kita punya buah mangga, dalam satu kardus isinya 20, yang busuk cuma 3. Yang busuk ini nggak mau dikeluarin sama kita. Ya, digabungin sama yang 17 baiknya, ditutupin, diungkepin, kira-kira ini mangga yang 17 baik semua itu, kalau digabungkan dengan mangga yang busuk cuma 3, yang baik dari busuk apa enggak Pak? Bakal busuk. Belatung-belatung bakal pada pindah itu. Habis yang satu, akan berpindah ke mangga yang lainnya. Nah, sama dengan harta kita. Tapi tatkala kita sadar bahwasanya Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Tuh kata Allah, dan dari sebagian harta yang kita punya itu ada haknya bagi mereka yang mengulurkan tangan kepada kita. Kalau kita sadar, kita berikan untuk mereka. Bahkan bukan hanya yang wajib, sedekah sunnah pun dia berikan fisabilillahi, di jalan Allah. Allah berfirman, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau sedekah kita ibaratkan seperti sebuah pohon, maka tatkala kita bersedekah seperti menanam satu benih. Dari satu benih akan menumbuhkan 7 dahan. Setiap dahan akan membuahkan 100 buah. 100 kali 7 dahan, 700 buah. Dari satu kebaikan yang kita tanamkan di jalan Allah Ta'ala, tidak akan pernah hilang. Kata Rasul, demi Allah yang nyawaku dalam genggaman Allah Ta'ala, mana koso malun min sedekah, tidak akan pernah kurang, apalagi hilang dari harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia oleh Allah bakal dikembalikan. Bahkan malaikat setiap pagi dan petang akan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, jangan tutuplah hari ini sebelum Engkau berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah hari ini. Alhamdulillah, tidak akan hilang, bakal lipat gandakan oleh Allah besok dikembalikan. Hadirin Bapak Ibu, para jemaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan, karena semua harta kekayaan yang kita punya, kedudukan, jabatan, pangkat yang disandang oleh kita, semua saat ajal menghampiri kita akan ditinggalkan. Tidak ada satupun yang kita akan bawa ke dalam kuburan. Maka ketika ada orang yang punya kendaraan mewah, bangga, wajar saja. Tapi ingat, tatkala ajal sudah menjemputnya, kendaraan Mercy mewah dia punya bakal diganti dengan kendaraan roda 4, namanya adalah keranda. Betul. Rumah megah, bah sebuah istana miliaran harganya, bangga, wajar saja. Tapi ingat, tatkala besok ajal sudah menjemputnya, rumah megah, bah sebuah istana bakal ditinggalkan juga, diganti dengan rumah idaman, rumah masa depan, ukurannya S4, apa? Sangat sempit, sulit selonjoran. Ukuran sangat minimalis, 2x1 alias kuburan. Betul. Yang ketiga, gelar prerot dia punya. Orang Betawi bilang, belakang punya, depannya punya. Tapi semua ajal tatkala sudah menghampiri dirinya, semua gelar-gelar bakal ditinggalkannya. Yang tersisa tinggal 3 huruf. Huruf yang pertama A, yang kedua L, yang ketiga M, alias. Dan yang keempat, tatkala ajal sudah menjemput kita, ya, baju mewah, branded punya, jutaan harganya, Pak, bangga, wajar saja. Tapi baju pakaian yang indah, branded, jutaan dia telah beli, semua ternyata bakal ditinggalkan juga, diganti dengan satu kain, warnanya cuma satu, warnanya warna putih, alias kain kapan. Bapak, saya boleh tanya, Pak, boleh saya tanya, Pak? Kira-kira kenapa kain itu disebut kain kapan, Pak? Hah? Kenapa kain itu tadi disebutnya kain kapan? Kenapa, Pak? Karena nggak tahu kapan-kapan kita bakal dibungkus. Makanya nggak salah orang nambahin kainnya kain kapan. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apa yang bakal dirampas dari umat manusia yang tidak perlu menunggu konfirmasi dari kita setelah dirampas oleh yang punyanya, nyawa kita dirampas, hartanya kita. Yang ketiga, ternyata jasad kita pun bakal dirampas juga. Kita pikir kalau sudah diambil nyawanya, sudah, ternyata hartanya masih ada, dirampas juga. Kita pikir kalau nyawanya sudah dirampas, hartanya sudah dirampas, udah selesai. Ternyata jasad kita, fisik kita, tatkala kita sudah masuk ke dalam liang lahat, ternyata jasad yang indah sekarang kita punya bakal dihabiskan juga, dirampas juga. Siapa yang bakal merampas jasad-jasad kita? Duduk cacing-cacing tanah, itulah yang akan menggerogoti daging-daging kita. Subhanallah. Subhanallah. Saya kadang teringat, Pak, alhamdulillah, subhanallah, dengan doa Bapak Ibu semua, saya kemarin baru melaksanakan ibadah haji, membimbing jamaah. Hajinya Haji Akbar, alhamdulillah. Ketika saya Haji Akbar, saya membawa 90 jamaah. Tapi subhanallah, saya banyak saudara itu di Sulawesi Selatan. Ternyata jamaah yang saya bimbing itu banyaknya orang Makassar, Takalar, Bulukumba, ya. Alhamdulillah, Goa, orang Sulawesi Selatan semua. Saya ketika ngajak jamaah ziarah ke pemakaman Baqi saat ada di Madinah, saya sempat ngantri, akhirnya berdialog dengan salah satu penjaga WC di Masjid Madinah. Saya kira dia orang Pakistan, hidungnya mancung, Pak.
kulitnya agak sedikit kehitam-hitaman tapi manis. Saya kira ini harus ngomong bahasa Arab, dia orang Sukabumi ngomongnya bahasa Sunda wae. Saya tanya kenapa sih orang itu kalau ingin meninggal saat di tanah haram ingin dimakamkannya di pemakaman baki. Kan di pemakaman baki hanya sekian hektar doang. Sementara jutaan orang itu setiap haji atau umroh itu selalu ada dan mereka bercita-cita kalau ingin wafat dikuburkannya di sana. Apa nggak kurang itu lahannya? Apa kata dia yang sudah lama di sana? Ustaz, di sini kalau sudah penuh banget ya, mereka itu sudah nandain kuncennya, itu sudah tahu kalau kuburan di atas 90 hari 3 bulan itu udah habis semuanya. Maka digali lagi, dimasukkan jenazah yang baru. Subhanallah ya, ternyata jasad-jasad kita yang selama ini dibanggakan oleh kita, ketampanan kita, kecantikan kita yang membuat kita merasa hebat, mulia, canggih daripada yang lainnya, ternyata besok bakal dikerobotin juga. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena semua bakal digerogoti oleh cacing-cacing tanah. Tapi pertanyaannya Ustaz, apakah ini berlaku untuk semua manusia? Insya Allah enggak, untuk para nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Cacing tanah enggak mau menggerogoti daging hamba Allah yang taat kepada Allah Ta'ala. Para nabi Allah, bahkan beliau-beliau itu bukan hanya hancur lebur jasadnya, tapi akan tercium harum yang semerbak luar biasa. Alhamdulillah. Salah satunya hadirin, insya Allah jamaah Masjid Migas ini pun juga bisa manakala kita rajin mendawangkan kata Nabi, membaca surah Al-Mulk setiap malam. Bapak hafal nggak surah Al-Mulk, surah Tabarok? Hafal? Hafal Pak? Kalau nggak hafal ya sambil lihat aja. Nggak ada Quran, lihat HP. Cuma 30 ayat. Ya, saya tadi naik Grab dari stasiun ke sini itu baca Tabarok, ternyata 5 menit nggak nyampe. Apalagi kalau sudah hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Subhanallah. Kalau santri saya habis subuh harus baca. Isya sebelum tidur mereka ini di kamar, santri saya wajibkan baca Al-Mulk. Alhamdulillah sudah di luar kepala. Cuma 30 ayat 5 menit selesai. Ya, jadi kata para nabi, para ulama, siapa yang mendawangkan kita surah Al-Mulk, salah satunya kita akan dimuliakan semenjak dalam kuburan. Salah satunya diselamatkan dari siksaan kuburan. Alam kuburan adalah alam barzah, alam transit, sehingga sementara antara dunia dan kehidupan akhiratnya. Selamat di alam kuburan, bakal selamat di fase-fase yang berikutnya. Tapi sebaliknya, siapa yang celaka, siapa yang sengsara saat dalam kuburannya, pertanda dia bakal celaka dan lebih sengsara di alam-alam yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk hamba-hamba yang dimuliakan dan dijaga besok oleh Allah Ta'ala dari siksaan kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, setelah kita tahu yang pertama yang dirampas dari kita tadi apa Pak? Nyawa kita. Setelah yang dirampas nyawanya, yang kedua apa Pak? Hartanya. Yang ketiga setelah harta apa yang dirampas Pak? Jasadnya. Dan yang keempat kata ulama, yang bakal dirampas dari kita, wa yantahibul khusoma'u a'malahu, yang bakal dirampas dari kita a'malahu, ternyata amal-amal kita. Masya Allah. Kita pikir tadi kalau sudah dirampas nyawanya sudah, ternyata kita masih punya harta dirampas juga.
Kita pikir sudah dicabut nyawanya, dirampas hartanya sudah. Ternyata jasad pun masih aja digerogotin oleh cacing-cacing tanah. Kita pikir udah semua selesai, tinggal yang diandalkan, yang dibanggakan, yang didahulukan adalah amalan-amalan kita. Ternyata amalan yang satu-satunya kita harapkan, yang besok bakal dibawa oleh kita, akan menjadi hujah kita, akan menjadi pahlawan di yaumul kiamahnya kita, ternyata bakal dirampas juga. Pertanyaannya hadirin, siapa yang bakal merampas amalan-amalan kita? Al-khusoma'u, kata para ulama, yakni musuh-musuh kita. Siapa Pak? Siapa Pak? Musuh-musuh kita. Bapak punya musuh? Punya musuh Pak? Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustaz, musuh yang dimaksud ini siapa? Kira-kira siapa Pak? Ada yang tahu? Musuh yang akan merampas amal-amalan kita ini siapa? Ada yang tahu Pak? Keluarga. Siapa? Keluarga. Kurang tepat. Setan. Sama, kurang tepat. Apa Pak? Masih agaknya. Dalam syarahnya disebutkan oleh Syekh Nawawi, musuh yang dimaksud tegasnya al-mazlumu, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi gara-gara ucapan kita, gara-gara tindakan kita, dia teraniaya, terampas haknya. Besok di yaumul kiamah ngadu kepada Allah Ta'ala untuk merampas semua amal-amalan yang kita punya. Na'udzu, subhanallah. Makanya selalu dipesan Bapak, kata